Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan episode sebelumnya, Goku Shin Glorio akhirnya sampai di alam iblis. Namun, pesawat mereka dicuri oleh para bandit yang gak terima sebelumnya dikalahkan oleh Goku. Jadi, ketiganya melakukan perjalanan kaki meninggalkan kota itu sambil masih merasa sangat kesal. Glorio merasa dia sebenarnya sudah mengunci pesawat itu, tapi kenapa masih bisa dicuri? Goku dan Shin penasaran kemana sebenarnya mereka akan pergi. Glorio sendiri gak tahu harus kemana. Yang jelas, mereka harus tetap pergi mencari persembunyian para bandit itu. Goku yang capek berjalan mengajak mereka untuk menggunakan jurus terbang saja. Dengan begitu, mereka bisa sampai lebih cepat. Namun, Glorio menjelaskan kalau di sini udaranya sangatlah pekat yang membuat mereka gak bisa terbang dengan baik. Jadi, hal itu membutuhkan banyak energi dan perlahan mereka bisa cepat lelah sebelum bertemu dengan musuh. Goku yang penasaran dengan ucapannya segera mengetes untuk terbang. Yang bener aja, Goku nggak bisa bergerak dengan bebas seperti di bumi. Karena itu, Shin meminta Goku untuk berjalan saja, mereka harus menghemat energi. Di alam iblis ini banyak sekali makhluk jahat yang bisa mengancam mereka. Namun, gak berselang lama, mereka malah menemukan jalan buntu yang menghentikan langkah mereka. Nah, disinilah Glorio baru mengajak mereka menggunakan jurus terbang demi bisa melewati jalan buntu ini. Goku jadi sadar mereka yang tinggal di alam iblis harus selalu menggunakan jurus terbang untuk berpindah ke setiap tempat. Glorio memberitahu mereka biasanya menggunakan pesawat untuk bepergian, karena akan sangat berbahaya kalau mereka sampai jatuh ke laut kegelapan yang tanpa batas. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan monster raksasa yang ingin memakan Goku. Goku berusaha menghindarinya dan segera ditangkap Kaioshin. Kaioshin menyadari kalau gerakan Goku di sini tidak selincah saat di dunia mereka. Jadi mereka harus berhati-hati. Goku berkata dia cuma belum terbiasa dengan udara di sini. Dan nampak makhluk itu datang lagi ke arah mereka. Glorio segera bergerak untuk menghadapi makhluk itu seorang diri. Makhluk itu menyemburkan api dengan sangat banyak. Glorio berusaha menghindarinya. Disinilah akhirnya kita ditunjukkan kemampuan Glorio yang dapat menghajar makhluk itu menggunakan pukulan Saitama. Dan terakhir, Glorio melakukan ancang-ancang dan kembali melancarkan serangan keras yang seketika menghempaskan makhluk itu kembali ke laut kegelapan. Dengan fakta ini, beginilah kekuatan Glorio yang ternyata cukup kuat juga untuk makhluk selevel iblis. Goku segera memuji kemampuan Glorio dan merasa kalau Glorio mungkin lebih hebat dibandingkan Kaioshin. Mendengar itu, Kaioshin langsung merasa tersinggung dan segera memberitahu kalau kemampuannya juga nggak kalah hebat. Tapi Glorio yang gak peduli dengan itu mengajak mereka untuk segera melanjutkan perjalanan lagi. Setelah berjalan cukup jauh, Goku merasakan kelelahan dan perutnya sangat lapar. Tapi mereka nggak bisa makan di sini karena nggak ada buah-buahan atau apapun yang bisa untuk dimakan. Kemudian Goku merasakan ada seseorang yang bersembunyi. Dia yakin musuh akan menyergap lagi. Jadi Goku bersiap untuk menyambut siapa yang muncul. Benar aja, dalam ledakan besar, mereka dikagetkan dengan kemunculan makhluk raksasa seperti zombie. Mereka segera berpencar untuk menghindari serangan zombie tersebut. Dalam pelarian, Goku merasakan tubuhnya sangat berat untuk digerakkan. Tapi, Goku tetap berusaha menghindari serangan makhluk itu dan balik melancarkan tendangan Tsubasa Ojora, menghempaskan makhluk itu hingga dia tersungkur di tanah. Di sini, Glorio cukup terkejut dengan kemampuan Goku yang bisa merasakan kehadiran musuh. Padahal, Glorio sendiri tidak bisa merasakan atau melihat hal semacam itu. Goku memberitahu kalau dia melakukannya dengan merasakan aura ki musuh. Dengan demikian, sangat mudah bagi Goku untuk mengetahuinya. Glorio semakin penasaran apa sebenarnya aura ki. Kaioshin menjelaskan aura ki adalah energi yang ada pada setiap orang. Karena itu, Goku bisa merasakan aura ki siapapun, termasuk aura ki asing musuh yang ingin menyerang. Setelah mereka berjalan kembali, mereka melihat ada sebuah toko terpencil. Siapa yang beli coba kalau ditaruh di situ? Glorio mengajak mereka istirahat di sana, yang sontak membuat Goku senang. Akhirnya, dia bisa makan juga setelah menunggu cukup lama. Mereka disuguhkan sebuah teh dan hidangan makanan yang dipesan oleh Goku. Rupanya makanan itu dari anak kadal cuy. Wah, jangankan anak kadal, dinosaurus saja Goku makan bukan?
Goku segera menyantap makanan itu dengan sangat lahap. Goku lalu penasaran dengan minuman apa di depannya. Rupanya ini adalah minuman spesial di warung itu. Namun ketika Goku minum, rasanya sangat tidak enak sekali. Spesial apanya kalau begini? Mungkin saja lidah warga bumi belum terbiasa dengan alam iblis ya. Setelah itu Shin penasaran kenapa mereka tidak mencari kendaraan lain saja yang bisa digunakan. Sadar akan hal itu, Glorio segera menanyakan pada pemilik warung apakah menjual pesawat juga. Sang suami kemudian dipanggil, tapi dia memiliki telinga yang budak. Alhasil si istrilah yang harus berteriak dan memberitahu suaminya itu. Di sini pria itu menjelaskan kalau dia nggak menjual pesawat yang Glorio inginkan. Dia cuma menjual bibit langit yang dibanderol harga 8.000 dokuro uang iblis. Untuk jarak tempuhnya sendiri, pria itu menjelaskan bisa mencapai sekitar 120 km. Di sini Glorio menggunakan kecerdikannya dalam menawar harga, di mana dia akan mencari tempat lain saja kalau harganya mahal. Pria itu yang gak mau kehilangan pembeli segera menurunkan harganya menjadi 5.000 dokuro. Mendengar itu, Glorio akhirnya setuju untuk membelinya. Sementara Goku dan Shin melihat banyak barang aneh yang entah apa namanya. Setelah melihatnya dalam jarak dekat, Goku baru tahu kalau di dalamnya ada mayat serangga. Sang pemilik toko menyadari kalau Goku dan Shin bukan berasal dari alam iblis. Jadi dia menjelaskan kalau serangga itu adalah obat yang bisa memulihkan stamina jika dikonsumsi. Goku langsung sadar kalau benda ini sama seperti kacang senju yang sangat berguna. Dan uniknya lagi, ada berbagai macam serangga obat yang berguna untuk masing-masing kebutuhan. Seperti untuk luka bakar, sakit kepala, atau membuat kulit menjadi lebih halus. Lalu Shin melihat ada serangga obat hijau yang ternyata berguna untuk 2 orang, yang bisa membuat seseorang bergabung layaknya Fusion untuk sementara menjadi kuat. Hal ini membuat Goku senang, ternyata ada benda seperti itu selain Fusion Dance atau anting Potara. Jadi Goku segera minta Glorio untuk membeli beberapa serangga ini untuk keperluan mereka yang mungkin mendesak nanti. Setelah membeli beberapa obat serangga, Goku segera menyimpannya. Wah, lagi-lagi Goku minta traktir sama Glorio ya. Setelah itu, pria tua sebelumnya mengajak mereka untuk menaiki bukit di mana tempat pesawat yang akan mereka beli berada. Dan layaknya pembawa acara sirkus, pria itu segera menunjukkan cara mereka untuk bisa menggunakan bibit langit. Dan nampaklah wanita sebelumnya membawa bibit langit tersebut yang ternyata berasal dari bunga raksasa yang sudah layu. Nah, di sini akhirnya terungkap bibit langit bukanlah pesawat, melainkan seperti mesin pelontar yang akan mengantar mereka ke tempat yang diinginkan. Ketiganya segera naik ke pucuk dahan itu yang dalam hitungan mundur, pria itu segera melepaskan pelontarnya. Mereka langsung melesat jauh meninggalkan tempat itu. Hal ini sangat menyenangkan bagi Goku dan Shin karena mereka seperti menaiki sebuah roket mini yang tujuannya entah mendarat di mana. Bahkan ketika Shin menanyakan bagaimana Glorio mengendalikan benda ini, Glorio sendiri tidak mengetahuinya. Jadi benda ini cuma terbang secara bebas sampai daya lesatnya habis dan benda itu turun dengan sendirinya. Shin sontak menjadi panik, mereka pasti akan jatuh bersama benda ini. Karena itu Glorio meminta mereka bersiap turun sebelum benda ini menabrak sesuatu di depan. Dan baru saja diomongin, benda itu sudah mulai kehabisan tenaganya hingga akhirnya jatuh ke bawah dengan sangat cepat. Mereka mengarah ke laut kegelapan dan harus bersiap untuk segera turun sebelum masuk ke dalamnya. Jadi ketiganya segera meninggalkan benda itu dengan sangat begitu panik. Sementara kalau Goku malah merasa senang dong. Ini dijadikan wahana permainan yang menarik bagi Goku. Glorio memprediksi kalau mereka telah berada pada jarak yang jauh dari toko sebelumnya. Dan untuk bisa mencapai Istana Goma, mereka membutuhkan setidaknya setengah hari dengan berjalan kaki. Jadi Goku menyarankan mereka untuk menggunakan jurus terbang saja agar bisa sampai lebih cepat. Jika kelelahan, mereka bisa memakan obat serangga untuk memulihkan staminanya kembali. Namun baik Shin maupun Glorio sama sekali tidak suka dengan serangga. Jadi mereka nggak mau memakai dan memilih untuk berjalan kaki lagi. Dalam perjalanan, Goku teringat perkataan Piccolo yang menyebut bahwa di alam iblis ini terdapat bola naga juga. Glorio menjelaskan, bola naga alam iblis bisa dikatakan sebagai bola naga yang asli karena bangsa Namex berasal dari alam iblis. Di sini Goku langsung bersemangat dan ingin tahu gimana cara mencari bola tersebut. Glorio memberitahu mereka nggak perlu mencari di mana bola naga,
karena semuanya sudah terkumpul di tempat yang khusus. Goku sontak penasaran apa maksudnya. Glorio menjelaskan seperti yang mereka tahu kalau di sini ada 3 alam iblis. Tiap dunia iblis memiliki bola naga di lokasi tertentu, dan para kesatria Tamagami lah yang menjaga bola naga. Alasan tidak ada orang yang pernah menggunakan bola naga di dunia iblis karena Tamagami sangatlah kuat untuk terus menjaga bola itu. Mendengar kata kuat, Goku sontak menjadi bersemangat. Dia sangat ingin melawan Tamagami yang disebut sebagai kesatria kuat tersebut. Glorio memberitahu Goku harus bisa mengalahkan Tamagami jika mereka ingin menggunakan bola naga untuk mengembalikan mereka seperti semula lagi. Shin berpikir mereka harus mengalahkan 3 Tamagami untuk bisa menggunakan bola naga. Di dunia iblis, cuma terdapat 3 bola naga saja sebagai syarat untuk bisa memanggil naga pengabul. Goku langsung antusias ingin segera bisa mengumpulkan para bola naga. Tapi Glorio meragukan itu. Sepanjang sejarah, belum ada yang mampu mengumpulkan ketiga bola naga dan membuat permohonan. Namun hal ini semakin membuat Goku bersemangat untuk terus mencobanya. Di situ Shin mengingatkan Goku, tujuan utama mereka ke sini adalah untuk menyelamatkan Dende. Mengumpulkan bola naga bukanlah prioritas utama mereka. Goku jadi penasaran apakah lokasi Tamagami jauh dari sini. Glorio memberitahu saat mereka menaiki Tuan Warp sebelumnya, lokasi Tamagami ada di arah sebaliknya. Jadi Goku tetap bertekad untuk mengumpulkan bola naga supaya mereka bisa kembali menjadi normal. Mereka nggak perlu jauh-jauh menggunakan bola naga yang ada di planet Namek. Mendengar itu, Glorio akhirnya setuju. Karena meskipun jika Dende dibunuh atau mereka nggak bisa menemukannya, mereka bisa menggunakan bola naga. Dan mereka bisa kembali normal dengan bola naga di bumi. Goku jadi semakin antusias untuk bisa mengumpulkan bola naga. Padahal kita tahu kalau Goku sebenarnya cuma ingin melawan Tamagami, bukan? Setelah itu Goku memanjangkan tongkatnya dan menemukan kota lain yang gak jauh dari tempat mereka sekarang. Mereka memasuki gua di mana itu adalah pintu masuk ke dalam kota. Di kota itu banyak orang sedang dikumpulkan oleh para tentara yang sangat misterius. Glorio mengetahui kalau para pasukan itu adalah Gendarmerie. Mereka disebut sebagai polisi militer alam iblis. Gak ingin menimbulkan masalah, Glorio segera menarik Goku untuk segera bersembunyi. Para pasukan akan meminta persembahan koin yang dimana para warga dipaksa untuk menambah persembahan pada Raja Iblis baru yaitu Gomah. Yang gagal membayar maka harus menebus 3 tahun hidup mereka per koinnya. Hal ini membuat para warga panik. Aturan baru kini semakin kejam pada rakyat jelata. Seseorang yang melarikan diri langsung bisa dihentikan dengan mudah. Semua masyarakat menggunakan kalung khusus yang membuat mereka tidak akan bisa lari kemanapun juga. Siapapun yang kabur, pria itu tegaskan harus menebusnya selama 10 tahun. Hal ini membuat Shin merasa sangat kesal. Aturan baru yang Gomah buat sangat menyiksa banyak orang. Semua orang sudah kehilangan harapan dan akhirnya menyerahkan 3 koin, yaitu harta yang sangat susah mereka dapatkan. Seseorang yang kurang memberikan koinnya segera dibawa untuk segera disiksa menggunakan sebuah alat yang entah apa yang diserap masuk ke dalam inkubator itu. Goku semakin gregetan dan ingin segera menghajar para polisi itu. Tapi Glorio tidak membolehkan itu. Mereka harus mengamati dulu apa saja yang sudah berubah sejak Gomah menjadi Raja Iblis. Di saat ada orang lain lagi disiksa tanpa henti, Goku sudah gerah dan segera ingin menghajar mereka. Namun seseorang yang misterius lebih dulu muncul dan meminta para polisi untuk segera berhenti. Makhluk misterius itu mengeluarkan sebuah bom wasabi untuk menakut-nakuti polisi. Yang tanpa ragu, dia segera lemparkan pada para polisi itu. Bom itu mengeluarkan banyak asap, tapi nggak terjadi apapun. Yang hal ini juga membuat makhluk misterius itu terkejut. Akhirnya, dia memilih untuk segera lari meninggalkan tempat itu. Ketika para polisi berhasil mencegatnya, orang itu menggunakan sebuah alat yang dapat memberikan sengatan listrik sangat tinggi. Dan dia berhasil melarikan diri lagi. Meski demikian, pada akhirnya orang itu tetap tertangkap lagi. Goku yang sudah nggak bisa berdiam diri segera pergi menyerang para polisi itu dengan tebasan tongkat panjangnya. Semua polisi langsung tumbang dibuat Goku.
Setelah orang itu melakukan serangan setruman, Goku datang dan memintanya untuk segera kabur. Setelah itu, Goku melakukan gerakan seni bela diri kura-kura buat menghajar semua para polisi Konoha itu. Goku menghindari setiap tembakan yang para polisi itu lepaskan dan balik menghajar mereka satu persatu. Setelah itu, Goku melakukan gerakan cepat yang membalikan semua tembakan itu menggunakan tongkatnya. Dan terakhir, melancarkan serangan keras sampai kena itu biji. Dalam sekejap, Goku berhasil mengalahkan hampir semua polisi militer hingga para warga yang melihatnya sangat terkejut. Goku pun merasa demikian. Dia terlalu bersemangat sampai menghabisi mereka. Jadi, Glorio dan Shin segera mengajaknya untuk segera pergi dari kota ini daripada muncul lebih banyak tentara. Kemudian, mereka berhasil keluar dari kota itu dan Goku kini dijadikan sebagai buronan. Goku nggak peduli dengan itu, karena dia nggak bisa berdiam diri saat seseorang disakiti. Shin pun setuju dengan Goku. Kemudian, orang misterius sebelumnya datang menghampiri mereka. Dia segera membuka topengnya dan rupanya adalah seorang gadis mungil. Entah siapa dia sebenarnya dan apa tujuannya menemui mereka. Kita akan segera tahu kelanjutannya di hari Sabtu ya. Buat teman-teman yang penasaran, pantengin terus saja channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.